jaringan influencer Shopee, ya, atau biasa kita sebut dengan JIS. Jaringan influencer Shopee apa sih? Influencer apa? Afiliator ya, Indra Kents gitu ya, JIS ya. Ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar soal racun Shopee, ya, itu sebenarnya JIS, racun Shopee. Jadi kayak misalnya dia di sini nih, di grup apa nih? Grup racun Shopee, ya. Susunya susu anti alergi 800.000 per kaleng. Baju anakku satu baju kecil harganya 22 juta ke atas. Sabun Azam, sabun anti iritasi, sepatu Azam satunya 10 juta. Bebernya ini artis siapa nih? Natali, ya. Nah, jadi dia langsung buat konten orang yang afiliator itu, ya. Dari berita yang ada dibuatin konten. Bagi Natali 25 juta per bulan itu kecil ya guys, karena susu Azam 800.000 per kaleng. Kalau per kaleng 800.000 sebulan udah berapa juta coba? Susu apa sih kok bisa 800.000 per kaleng? Yang mau tahu susunya bisa dilihat di sini. Nah, dia langsung ngeklik ke susunya si Azam, walaupun dia nggak kenal si Azam itu siapa, tapi dia langsung mainin affiliate. Ya kan, tuh cara kerja affiliate racun Shopee kan. Beritanya kadang ada berita orang kecelakaan dimasukin link ya. Yang penting dia jualan ya, supaya orang ngeklik linknya. Ya, itu adalah cara kerja JIS ya. Nah, kita sebagai seller bisa berpartisipasi supaya produk kita ini bisa diklik, dipilih sama si affiliate ini, Shopee. Ya, karena Shopee itu affiliate kenceng banget. Ya, kalian kalau lihat di Facebook, di Twitter, mayoritas itu yang berkeliaran itu link yang ini nih, Shopee.ee ini adalah link affiliate. Yang siapapun yang klik dari link ini, yang dapat komisinya tuh sang affiliate yang nge-create link ini. Jadi link ini harus di-create sama dia. Ya, dia bisa pilih barang dari Shopee manapun, dia create linknya itu bisa. Ya, dan penghasilan JIS kalau teman-teman masuk ke grup di Facebook itu bisa sampai puluhan juta sebulan. Ya, yang jago-jago. Jago-jago gimana ya? Mereka create akun publik, kayak grup-grup kayak gini, mereka tiap hari nge-spam. Ya, kasih berita, kasih link, kasih berita, kasih link, kayak gitu ya. Ini dahsyat banget sebenarnya, teman-teman. Yang belum pakai ya. Ini seller yang saya maintain juga, yang bergabung dalam manajemen cerita botak. JIS-nya dia aja satu bulan ini 357 juta dari jaringan influencer Shopee. Sebelumnya dia nggak pakai, ketika join saya advice, coba ini produkmu bagus buat masukin JIS. Terus kita push. Ya, cara pushnya gimana nanti di kelas itu. Ya, kita push. Jadi ada organik, ada kita pushnya juga. Supaya bisa JIS-nya itu sampai angka segini. Omsetnya dia sendiri sekitar bulan ini sekitar 1 M. 35% dari racun Shopee. Ya. Jadi kalau kalian pikir, fitur-fitur Shopee itu main-main doang, ya enggak. Kalau tahu cara manfaatnya dengan benar, ya. Kalau kita punya knowledge di sana, itu tuh bisa banget. Ya. Nah, teman-teman di sini ada yang udah manfaatin JIS, berapa omsetnya per bulan dari sana? Berapa, Mbak? 10%. Sekitar 1 M lah ya. Ya, sekitar 1 M ya. Ya, jadi itu bisa banget. Nah, teman-teman ya, kita manfaatin kayak gini ya. Karena nanti ada leaderboardnya, jadi kelihatan penjualannya dari barang apa aja, untuk ini omsetnya berapa, ROI-nya juga berapa, ini bisa kita lihat ya. Lalu kita juga bisa lihat leaderboardnya yang ini influencernya bisa kita cari. Kalau dia punya toko di Shopee itu bisa kecari. Bisa. Ya, nggak bohongan istilahnya. Ini ada orangnya. Kita cari tokonya kelihatan di sini. Ya, ID-nya siapa, orangnya mana, itu kecari. Ya, jadi Shopee itu benar-benar kasih laporan, guys, di sini. Ya, iklan Facebook ya, cepet-cepet aja iklan Facebook. Kita udah bisa di Shopee, nggak tahu di teman-teman di dashboardnya udah keluar belum ya? Ini bukan di Cepas, tapi ya kita masukin saldo. Nanti kita tinggal setting ininya. Ini saya baru tes aja sih. Lebih ke buat awareness, ya ini tayangnya berapa, persentase berapa, nanti omsetnya berapa, tapi saya belum cek dashboard saya lagi untuk ini, tapi ini kita tes buat klien juga, jadi kita ngetes semua fitur yang Shopee kasih lah ya, apa yang bisa kita manfaatkan, yang bagus ya bagus, yang jelek ya kita nggak pakai, itu aja sih, ya tergantung dari tokonya sendiri, ya. Dan berikutnya adalah Shopee Video, tadi kita udah share Shopee Video,
Nah, teman-teman yang ini Shopee Video, kok ini banyaknya Shopee Video bukan jualan produk ya? Ya, udah kayak video-video viral aja gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya masukin kayak gini, karena nggak harus masukin video produk. Ya, masukin video-video viral aja. Terus masukin barang-barangmu di sini. Ya namanya jualan ya, yang penting orang ngeklik kan ya. Masukinnya video viral. Soalnya kalau masukin video produkmu belum tentu rame ya. Tapi begitu masukin video aneh-aneh kok rame ya kan? Ya. Nanti orang bisa ngeklik di sini postingan kita, bisa kelihatan produk yang kita jual apa. Terus dilihat sini ada berapa video di sini. Ya, bukan cuma produk kita, tapi kalau teman-teman gabung jadi Shopee Affiliate, ini bisa masukin produk affiliate juga di sini. Ya, jadi Shopee Video tuh konsepnya seperti itu. Ini lebih less intrusif dibandingkan dengan broadcast chat. Ya, karena kita udah bisa dapat traffic, tapi kita nggak ini. Nah, iklan Shopee, ya sekali lagi iklan itu bawa ke sales ya. Jadi iklan itu bawa traffic tapi bukan sales ya. Nah, jadi kita harus pelajari iklan dengan benar ya, karena konversi itu ada fitur-fiturnya. Tapi iklan, keberhasilan sebuah iklan adalah ketika dia bawa traffic yang banyak. Ya, jadi iklan itu bisa dibilang berhasil kalau dia sudah menaikkan traffic kita di toko. Nah, ini saya mau share dashboard juga. Salah satu klien kita juga di dalam agensi kita ya. Jadi Januari sampai April ini awal tahun ini waktu datang ke kita dia omsetnya 89 juta ya. 89 juta konversi 1,44 ya. Produknya fashion yang ini, produknya fashion. Lalu bulan kedua kita menaikkan trafficnya dia dari 35.000 ke 53.000, naiknya 50%. Karena iklan itu naikin traffic ya, dan konversinya bisa kita jaga. Ya, jadi hati-hati ya. Traffic naik, konversi drop. Boncos. Ya, hati-hati ya. Omsetnya karena traffic naik, konversi sama, ininya jadi naik. Ya, sesimpel itu sebenarnya kalau membaca data bisnis ya. Bulan ketiga, Maret ya. Trafficnya naik lagi 60%, konversinya turun karena Maret. Maret kenapa bisa turun? Kalau fashion. Puasa, bulan puasa ya. Bulan puasa turun. Siap-siap duitnya. Buat nanti THR baru belanja ya. Sekarang beli kebutuhan puasa dulu. Ya, turun. Wajar kalau fashion ya. Wajar ya. Turun. Tapi omsetnya masih naik karena ini naik 60%. Omsetnya masih naik. Jadi dari 89 juta bulan ketiga ke 200 juta. Ya. Bulan berikutnya kita naikin lagi, nggak tanggung-tanggung karena ini April, dan ini memang momennya bulan fashion, 200% naiknya. Konversi naik lagi, balik normal, 1,46. Alhasil, omsetnya naik jadi 800 juta. Ya, dan ini dashboard beneran, saya nggak buat-buat. Ini yang udah kita kerjakan, dan message saya teman-teman, iklan itu bisa bawa omset kalian naik, kalau kalian tahu caranya. Ya, kalau kalian tahu caranya, kalau nggak tahu hubungi saya. Ya, ya kalau nggak tahu ikut kelas ya. Nanti di Bandung kita akan bahas iklan aja, itu kita akan bahas 4 jam buat iklan Shopee. Makanya bukan saya nggak mau kadang-kadang ya. Saya kalau kasih setengah-setengah di sini, hasilnya juga nanti nanggung. Tapi iklan aja kita bisa bahas 4 jam, dan itu masih kurang. Ya, saya akan bahas satu-satu. CTR itu apa? Ini cari gimana cara buat pilih kata kuncinya tepat kayak gimana, cara buat scale up kayak gimana. Karena kalau kalian nggak lakukan dengan tepat, takutnya boncos. Ya, takutnya nanti malah nggak sesuai sama harapan. Ya, jadi ini udah kita lakukan, dan saya bisa share step by stepnya apa yang udah kita lakukan ini di kelas kita 2 hari, minggu depan. Ya, bulan depan lagi kita di Surabaya. Desember baru kita mungkin kalau bisa kita baru balik ke Jakarta lagi. Ya, jadi tadi dari yang saya share ini, ya. Maret ini ada lonjakan, ya. Biasanya kalau lonjakan itu di sini, guys. Sini. Maret, kenapa? 33, ya. Double digit pasti naik, biasanya ya. Secara data bisnis ya. Tapi gimana caranya kita gain the momentum, terus kita bikin naik lagi, sampai ke sini naik, lalu dia bisa naik lagi sampai ke atas. Nah, ini kan ada step-stepnya harus kita lakukan pada waktu scale up iklan, ya. Dan di bulan Aprilnya, ini masih di dashboard tadi ya. Ini biasa lonjakan di sini ya, 44. Naik. Ya. Event tuh kalian harus naik. Kalau nggak naik, toko kalian bermasalah. Ya, 10-10 naik Kak kemarin. Naik. Banyak kan naiknya? Atau sama kayak hari biasa?
Ya, e-vendor harus naik. Kalau enggak, toko kalian bermasalah. Karena traffic di Shopee naik. Dan konversi harusnya naik pada waktu event. Ya, jadi harusnya naik. Nah, kalau yang bagus setelah naik bisa stabil, habis itu kita bisa naikin lagi waktu momen puncak bulan Ramadan ya, 20-an ya. Orang THR, gajian, segala macam ya. Karena ini pas Shopee juga ada event juga 20-an. Habis itu mulai turun, kalau lihat turun gini juga jangan takut. Ya memang lagi libur. Ya libur ya, toko libur ya turun, ya wajar. Jadi lihat grafik ini harusnya data ini berbicara sama kita.